Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanat Sada, mahasiswa semester 3 dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi dengan NIM 01. Pada video kali ini saya akan membuat simulasi topologi tree yang terdiri dari minimal 3 switch untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Oke, pada video kali ini menggunakan komputer yang jumlahnya sesuai dengan digit terakhir NIM lalu ditambah 3. Karena NIM saya digit terakhirnya 1, maka dari itu kita menggunakan 4 PC. Pertama-tama kita cek dulu IP dari masing-masing PC apakah sudah diganti. PC pertama sudah, PC kedua sudah, PC ketiga sudah, lalu PC terakhir sudah. Setelah semua PC dipastikan sudah terganti IP-nya, pada video simulasi topologi tree ini kita menggunakan switch empty. Bagian network device, switch, lalu kita memilih PT empty. Kita menggunakan 3 switch. Kenapa kita menggunakan switch yang empty? Karena dari switch empty ini nanti kita bisa menentukan berapa port yang akan kita gunakan dalam simulasi topologi tree ini. Oke, pada switch pertama ini akan terhubung pada PC yang pertama, switch kedua terhubung pada PC yang kedua, lalu switch yang ketiga terhubung pada PC ketiga dan keempat. Untuk menghubungkan switch pada PC, kita harus memasukkan port dalam switchnya terlebih dahulu. Jangan lupa dimatikan switchnya, lalu kita tambahi port. Satu port untuk PC, satu port lagi untuk menghubungkan antara switch yang pertama dengan switch yang lain. Lalu kita nyalakan switchnya, kita X. Kita hubungkan switch dengan kabel. Untuk menghubungkan switch dengan PC ini menggunakan kabel straight. Lalu beralih pada switch yang kedua yang akan terhubung pada PC yang kedua. Matikan dulu switchnya, lalu masukkan port yang pertama untuk switch yang terhubung pada PC, lalu port yang kedua untuk switch yang terhubung pada switch yang lain. Karena switch yang kedua ini berada di tengah-tengah, jadi dia akan berhubungan pada 2 switch, yaitu yang switch pertama dan switch yang ketiga. Jadi kita menggunakan 3 port, yang pertama untuk PC, yang kedua dan ketiga untuk switch. Setelah itu dinyalakan switchnya, di X, lalu kita menghubungkannya dengan kabel straight. Lalu pada switch yang ketiga yang akan terhubung pada PC yang ketiga dan keempat, kita memasukkan 2 port. Jangan lupa dimatikan switchnya. Kita memasukkan 2 port untuk PC dan 1 port untuk terhubung dengan switch yang lain. Setelah itu dinyalakan switchnya, lalu kita hubungkan dengan kabel straight antara switch dengan PC ketiga, lalu switch dengan PC keempat. Setelah itu kita
akan menghubungkan switch yang pertama, kedua, dan ketiga dengan kabel crossover. Karena jenis dari yang dihubungkan ini sama, jadi kita menggunakan kabel crossover. Switch pertama kita hubungkan pada switch kedua. Nah, switch kedua kita hubungkan pada switch ketiga. Oke. Ditunggu sampai warna yang terdapat pada kabel ini sudah berubah menjadi hijau, berarti kabel tersebut sudah beradaptasi dengan data-data yang ada pada PC dan juga switch. Oke, sekarang kita mulai untuk mengirimkan paket dari PC 1 ke PC yang lain. Kita kirim dari PC pertama ke PC kedua. Lihat di sini ada paket warna hijau dan warna kuning. Kita jalankan. Nah, yang sampai pada switch yang pertama ini kan paket warna hijau. Ini karena switch yang pertama ini belum mendeteksi di mana tujuan dari PC yang pertama. Jadi kalau ada data atau pesan atau surat yang warna hijau, ini akan disebarkan untuk membroadcast untuk menentukan mana tujuan dari PC 1 ini. Kita lanjutkan dari switch 1 dilanjutkan ke switch kedua. Dari switch kedua disebarkan pada PC kedua dan switch ketiga. Nah, dari switch ketiga dilanjutkan pada PC ketiga dan keempat. Dari PC ketiga dan keempat ini menandakan silang, berarti bukan PC ketiga atau keempat yang menjadi tujuan dari PC pertama. Selanjutnya, ini tadi dari PC kedua dikembalikan lagi pada pada switch kedua. Jadi tujuan dari PC pertama yaitu pada PC kedua. Lalu kembali pada PC pertama. Setelah ini paket yang asli akan dikirim dari PC pertama ke switch pertama, lalu switch kedua ke PC kedua. Selanjutnya akan dikembalikan. Lanjut. Ya. Sampailah dari surat yang dikirim oleh PC pertama sampai PC kedua, lalu kembali lagi ke PC pertama. Kita coba lagi dari PC kedua ke PC keempat. Dari sini ada surat warna hijau lagi, berarti di sini nanti akan terjadi broadcast atau penentuan di mana tujuan dari PC kedua. Lanjut ke switch kedua, disebarkan ke switch kedua dan switch pertama. Lalu switch pertama menyebarkan pada PC 1, switch ketiga menyebarkan pada PC ketiga dan PC keempat. Di sini sudah ada tetot-tetot, yaitu silang, jadi bukan PC ketiga ataupun PC pertama menjadi tujuan dari PC kedua. Dilanjutkan. Dari sini PC keempat mengembalikan surat atau paket yang dikirim oleh PC kedua. Setelah ini, surat yang asli atau paket yang asli akan dikirim dari PC kedua menuju pada tujuannya, yaitu PC keempat. Lalu dari PC keempat ke switch ketiga, lalu ke switch kedua, lalu kembali lagi pada PC kedua. Oke, kurang lebih simulasi dari topologi tree itu seperti yang sudah saya praktekkan tadi. Oke, dari penjelasan Bapak
dosen itu terdapat menggunakan topologi tree ini terdapat beberapa hal yang mengenakan si pengguna. Yang pertama yaitu meminimalisir adanya paket seperti yang bekerja tadi, yaitu terjadinya broadcast. Jadi tidak terlalu banyak harus membroadcastkan pada beberapa cabang. Jadi hanya pada 1, 3 ataupun 5 saja. Jadi tidak terlalu berat agar tidak memberatkan switch-nya juga. Karena satu switch itu jika terhubung pada banyak port atau menggunakan banyak port itu akan mengganggu kerja dari switch itu sendiri. Mungkin lemot atau nanti akan terjadi kerusakan. Dan yang kedua, lebih baik memecah jaringan menjadi kecil-kecil. Itu gunanya agar tidak boros kabel dan juga boros tenaga. Lalu untuk meminimalisir problem kalau terjadi dalam satu switch itu akan meminimalisir apabila kita menggunakan switch yang manageable. Lalu selanjutnya, apabila dari satu wilayah itu menambahi satu PC, otomatis kan membutuhkan satu port lagi. Jadi kalau kita menggunakan banyak switch, otomatis kan switchnya tersebar, jadi tidak menggunakan kabel yang terlalu panjang untuk menghubungkan pada satu switch saja. Jadi menggunakan switch yang sudah terhubung pada switch-switch yang lain gitu. Sekian dari saya penjelasan dan praktik tentang simulasi topologi tree. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, tutur kata, atau perbuatan yang tidak mengenakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video.